Tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata biaya haji di Indonesia itu adalah biaya haji termurah hampir di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Malaysia, ternyata masa tunggu haji warga Malaysia atau penduduk Malaysia itu adalah 149 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat Abu Sirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di penghujung musim umroh tahun 1446 Hijriah dan sebentar lagi tahun musim umroh 1446 Hijriah ini akan tutup dan dilanjutkan musim haji. Ya, jamaah haji sebagaimana yang kita ketahui sendiri, Kementerian Agama sudah mengeluarkan informasi keberangkatan gelombang pertama haji, yaitu akan dimulai pada 2 hingga 16 Mei 2025. Sedangkan untuk pemberangkatan gelombang kedua itu insya Allah akan diberangkatkan mulai tanggal 17 sampai 31 Mei 2025. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata biaya haji di Indonesia itu adalah biaya haji termurah hampir di seluruh dunia. Ya. Statement saya ini mungkin akan mengejutkan Bapak Ibu sekalian karena kita mengetahui biaya haji kita tidaklah murah, ya, cukup mahal ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Ternyata tidak sama sekali. Biaya haji yang dikeluarkan oleh jamaah haji Indonesia adalah termasuk golongan biaya yang sangat dan bahkan bisa dibilang termurah di seluruh dunia. Saya tidak membela atau membenarkan satu atau dua pihak, tapi saya ingin menginformasikan dan mengedukasi para jamaah sekalian. Kenapa saya berani menyampaikan bahwasannya jamaah biaya haji Indonesia itu adalah yang termasuk yang termurah di seluruh dunia. Ya. Kita tahu jamaah haji Indonesia ini adalah jamaah yang paling besar jumlahnya di seluruh dunia. Tahun ini 2025 insya Allah jamaah haji yang berasal dari Indonesia akan mendapatkan kuota 221.000 orang jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, ini termasuk kuota yang paling besar di seluruh dunia, ya. Tapi apakah kalau misalnya Indonesia nggak kemudian ngambek, ya, kemudian merajuk nggak mau berangkat haji tahun ini, apakah itu berdampak sama Arab Saudi? Tidak terlalu, gitu ya, karena jumlah kuota haji dunia itu mencapai 4 juta orang. Jadi 221.000 ini ya hanya berapa persen dari 4 juta orang saja. Jadi kita berharap, ya, kerjasama antara Kementerian Agama atau BPHK dengan Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi itu semakin baik sehingga jamaah haji Indonesia itu bisa diberikan kuota yang cukup besar untuk bisa mengakomodir pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia khususnya. Nah, kalau kita bicara, saya skip nanti di akhir video, kenapa saya sebut biaya haji jamaah Indonesia itu termurah. Ya, sebelumnya saya bicara dulu bahwasannya kalau kita mendaftar tahun ini, ya, di Aceh, ketika mendaftar haji tahun ini dengan setoran awal BPIH-nya itu adalah 25 juta, insya Allah Bapak Ibu akan berangkat 32 tahun ke depan. Jadi waiting list-nya itu 32 tahun dan Aceh itu termasuk yang kategori terlama ketiga di Indonesia. Tapi itu kota itu akan terus data itu akan terus bergerak, ya. Yang paling lama waiting listnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Makassar itu bisa hampir 38 tahun. Kemudian peringkat berikutnya ada Jawa Timur, ya, baru kemudian Aceh, ya.
Kalaulah yang paling lama di Indonesia itu 38 tahun, ya. Kalau saya cek Google, berapa lama antrian haji Malaysia. Kalau kita melihat masa tunggu haji jamaah Indonesia yang terlama itu sekitar 38 tahun atau bahkan 40 tahun untuk di Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan, tapi ternyata tidak sebanding dengan masa tunggu haji jamaah yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tahukah Bapak Ibu berapa lama mereka harus menunggu? Jadi kuota haji jamaah Malaysia ini kecil sekali ketika diberikan oleh Arab Saudi kepada Malaysia. Dan ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Malaysia, ternyata masa tunggu haji oleh warga Malaysia atau penduduk Malaysia itu adalah 149 tahun. Allahu Akbar, nauzubillah. Sudah pasti ketika kita mendaftar haji baru berangkat 149 tahun ini sudah meninggal duluan. Ya. Tapi karena yang meninggal ini, maka lebih baik akhirnya yang kuota terdekat itu yang bisa berangkat haji. Bayangkan 149 tahun, Masya Allah. Nah, artinya kita patut bersyukur kalau ternyata masa tunggu haji kita di Indonesia, khususnya di Aceh itu sekitar 32 tahun. Karena tugas manusia itu hanya berikhtiar dan berdoa saja, ya. Ketika Bapak Ibu mendaftar haji, kemudian sudah mendapatkan porsi haji, kemudian dalam masa tunggu itu Bapak Ibu dipanggil atau meninggal, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempertanyakan rukun Islam Bapak Ibu yang kelima, kita sudah punya jawabannya. Ya Allah, saya sudah mendaftar haji, tapi hanya saja peraturan dari negara kami mengharuskan saya menunggu selama 30 tahun. Kita punya hujah di hadapan Allah, punya jawaban di hadapan Allah bahwasannya kita mendengar panggilan Allah untuk melaksanakan haji. Jadi jangan sampai gara-gara antrian yang panjang dan lama ini Bapak Ibu nggak daftar haji, tetap harus daftar. Jadi dalam masa menunggu itu, kalau ada rezeki silahkan umroh, insya Allah itu sudah cukup punya jawaban kita ketika kita nanti mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya dalam masa tunggu itu Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah dengan haji khusus atau berangkatlah dengan haji furoda, ya. Haji furoda yang nilainya mungkin saat ini sekitar 300 bahkan hampir 400 juta rupiah. Kalau misalnya Allah yang memberikan rezeki itu kepada Bapak Ibu, nilai 400 juta rupiah Bapak Ibu diberikan Allah rezeki, itu Allah kasih mungkin sebagiannya adalah untuk haji, bukan untuk memperbanyak harta. Ya, jadi kalau misalnya ada rezeki seperti itu, maka penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala walaupun nilainya tidak sedikit. Nah, kalau kita bicara dengan setoran haji jamaah Indonesia pada tahun ini, ya, pada tahun 2025 jamaah haji Indonesia itu akan membayar nilainya sekitar total, ya, dari seluruh di rata-rata kan ada 89.410.258 rupiah total dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi jamaah Aceh itu paling dekat ke Saudi, makanya dia nanti akan lebih murah biaya ONH-nya karena aftur yang dikeluarkan oleh pesawat lebih sedikit. Nah, kemudian dirata-ratakan jamaah itu menanggung biaya hajinya sekitar 55.400.000 sekian, ya. Kemudian selisihnya itu adalah yang ditanggung oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah dari biaya-biaya haji jamaah-jamaah yang sudah menyetorkan 25 juta kemudian sampai menunggu, dan ada uang mengendap 25 juta inilah untuk mensubsidi jamaah-jamaah yang akan berangkat di tahun yang terdekat. Nah, kalau 55.500.000 ya, kita rata-ratakan 55 juta atau 55 juta saja. 55 juta biaya haji jamaah Indonesia. Mereka akan tinggal di sana sekitar 40 hari. Kalau kita bandingkan biaya umroh tahun ini rata-rata 30 juta. Dan itu hanya 10 sampai 12 hari saja. Sudah lebih murah haji, ya. Haji tadi berapa? 55 juta. Tapi 40 hari. Dan itu di musim haji. Sedangkan biaya umroh di bulan Ramadan, ya, itu bisa kalau 1 bulan angkanya
hampir 50 juta. Jadi hampir sama dengan haji, bukan? Nah, 50 juta ini nggak mahal, nggak murah Ustadz. Ya, kalau kita bicara dengan nominal-nominal tertentu. Tapi kalau kita bandingkan 55 juta biaya haji yang dikeluarkan oleh jamaah Indonesia, Bapak Ibu tahukah berapa biaya haji yang dikeluarkan oleh jamaah Malaysia? Ya, jamaah Malaysia itu biaya hajinya adalah sekitar 68 juta rupiah. Ya. Oke, kita cek biaya haji Malaysia. Ya, biaya haji jamaah Malaysia itu ya, penduduk warga Malaysia itu sekitar 19.000, hampir 20.000 ringgit ya. Itu hampir sekitar 65 juta rupiah. Lebih murah Indonesia ya, cuma 55 juta. Ya. Kemudian kita mengalih ke negara-negara teluk ya, negara-negara sekitar Arab Saudi, Mesir ya. Kalau Mesir itu dengan haji resminya itu sekitar 6.000 dolar atau senilai 98 juta rupiah. Itu yang Mesir. Kalau kita naik pesawat dari Kairo ke Arab Saudi hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja. Sedangkan Indonesia ke Arab Saudi, ke Jeddah itu yang paling dekatnya Aceh 7 jam lebih. Nah, tapi lebih murah ongkosnya Indonesia. Mesir tadi 98 juta rupiah. Kita menuju ke Arab Saudi. Arab Saudi Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan haji resmi, bukan berarti mereka gratis. Bukan berarti penduduk-penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk sekitar Saudi mau melaksanakan haji itu gratis. Tidak, semuanya ada biayanya. Kalau kita bicara mengacu pada haji resmi ya, walaupun ada nanti haji yang koboi atau haji yang masuk tanpa tasrih haji yang resmi. Nah, kalau kita bicara haji resmi, maka penduduk Arab Saudi itu harus membayar biaya sekitar yang paling murahnya adalah 14.000 rial. Kalau kita konversikan pada hari ini, mengacu pada hari ini 14.000 rial dikali 4.400 ya hari ini. Berarti 61.600.000 rupiah. Itu penduduk Saudi yang datang ke Mekah tanpa tiket, tanpa visa. Tapi mereka butuh biaya tasrih haji sekitar 61 juta rupiah. Jamaah Indonesia berapa? 55 juta rupiah. Berarti lebih murah jamaah Indonesia membayar ongkos haji. Nah, saya tidak akan memprovokasi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu bilang, kan Ustadz, kan jamaah kita sudah bayar haji 25 juta dan itu menunggu 32 tahun. Ya, 32 tahun. Kalau misalnya di deposito kan berapa Ustadz? Oke, kita sekarang hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu bayar ongkos hajinya 25 juta rupiah. Cek, 25 juta rupiah. Kalau didepositokan, kalau 25 juta yang disetorkan oleh jamaah haji, kalau kita mengacu pada berapa sih bagi hasil deposito kalau misalnya kita setor 25 juta dalam 1 tahun? Oke, kita kalikan 25 juta rupiah. Kalau suku bunga deposito saja atau bagi hasil deposito itu per tahun adalah 4%, berarti dapatnya itu persen itu yang paling tinggi ya, berarti dapatnya 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah kalau masa tunggunya adalah 30 tahun, berarti Bapak Ibu dapat 30 juta rupiah. Nah, jadi kenapa nilai hajinya senilai dengan suku bunga yang Bapak Ibu setorkan itu adalah cukup untuk membiayai mensubsidi Bapak Ibu untuk berangkat haji. Nah, jadi nunggu 30 tahun 1 juta hasil bagi hasil deposito setiap tahun dari 25 juta itulah yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalaupun pemerintah itu membuat menginvestasikan biaya haji ini untuk negara, tapi Bapak Ibu jamaah haji Indonesia itu tetap mendapatkan haknya dari bagi hasil deposito yang ditanamkan oleh jamaah haji dari setoran awal ONH-nya. Nah, karena kita kalau misalnya tidak ada dibagikan, nah makanya kita hitung tadi 89 hampir 90 juta ya. Nilai haji itu 90 juta. Kemudian yang disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 25 juta rupiah. 90 juta dikurang 55 juta rupiah.
ya sekitar 35 juta rupiah yang disubsidi oleh pemerintah, dan itu subsidinya sebenarnya juga dari bagi hasil deposito yang Bapak Ibu setorkan dari ONH pertama sekali disetorkan. Nah, bukan berarti biaya haji di Indonesia ini mahal, tidak. Sebenarnya biaya haji Indonesia ini adalah biaya haji yang paling murah di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara dengan data-data yang tadi ini, sebenarnya berapa sih biaya haji yang betul-betul untuk Indonesia? Kalau kita mengacu pada haji furoda sekarang atau haji khusus sekarang, maka Bapak Ibu akan membayar biaya haji sesuai dengan paket biaya haji khusus yang dikeluarkan oleh travel-travel yang memiliki izin PIHK, atau paket haji furoda yang dikeluarkan oleh travel-travel tertentu seperti Abu Siraj, itu akan mengeluarkan biaya haji furodanya yang insya Allah berangkat di tahun yang sama, itu yang paket ekonominya ya. Paket ekonomi ini berarti hampir sama dengan jamaah haji reguler ya, fasilitasnya persis sama dengan jamaah haji reguler. Biayanya di Abu Sirat itu sekitar 17.500 dolar rupiah. Kalau kita konversikan ke rupiah pada hari ini adalah sekitar 16.000, nilainya adalah 280 juta rupiah. Ini sebenarnya biaya haji yang resmi dan tidak ada subsidinya untuk jamaah haji Indonesia. Berarti nilainya adalah 280 juta rupiah. Bapak Ibu yang menyetorkan dengan biaya haji reguler senilai 55 juta rupiah patut bersyukur, karena biaya haji ini adalah biaya termurah seluruh Indonesia. Terima kasih, dan mohon sampaikan informasi ini kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun yang belum menunaikan ibadah haji. Percepatlah, segerakanlah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadahlah, hajilah selagi muda, hajilah selagi sehat, hajilah selagi kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.